Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini senantiasa kita bertemu kembali dalam acara ziarah dan ngaji kitab Ulul Akhbar Ridha. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga dengan berbanyak selawat kepada beliau kita senantiasa mendapatkan syafaat, kita mendapatkan keagungan, kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jejak langkah beliau supaya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan, menginginkan kesempurnaan bagi semua umatnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah dan Ahlul Baitnya menjadi hujjah bagi kita semua supaya beliau menjadi inspirasi, menjadi imam, menjadi tauladan bagi kita semua, dan dengan mereka kita mencapai kesempurnaan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari menunggu teman-teman kita yang lain, para peziarah yang lain yang supaya bergabung bersama kita, kita akan bahas sedikit tentang pembahasan tentang isi dari ziarah kita. Jadi mungkin sebagai pembukaan kita sedikit mencoba untuk memahami apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan ketika kita berziarah dengan Imam Ridha alaihissalam. Ketika kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam setelah syahadat, setelah itu kita berselawat, dan kita berselawat, kita menyebutkan satu-satu selawat kita kepada manusia-manusia agung, yaitu 14 manusia suci, dan kita telah membahas tentang sibta nabiyyik. Allahumma sholli ala Hasan wal Husain sibta nabiyika sayyidah syababi ahlil jannah al-qaimaini fi khalqik, yang menjadi hujjah atau yang menjadi sosok yang bangkit dengan seluruh aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mencapai kesempurnaannya. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk diciptakan dari tanah. Dari tanah, nafsu kita dan nafs kita, diri kita adalah nafs yang tidak sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pancarkan, berikan ruhnya kepada kita supaya istilahnya nafs kita itu bisa aktif dengan cahaya-cahaya ilahi. Ini seperti itu sedikit pembahasan filsafatnya, karena nafs itu ketika dia ketika dia eksis, ketika kita masih di dalam kandungan,
Ada yang mengatakan kita setelah 4 bulan masa kandungan ketika kita dilahir, Allah Subhanahu wa taala memancarkan akal, ruhnya sehingga menjadi sebab di mana nafs kita menjadi mulai bergerak menuju kesempurnaannya. Makanya oleh sebab itu kita seandainya kita senantiasa menjaga, memelihara yang bahasa agamanya kita sebut fitrah Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan dengan sendirinya membawa kita menuju kesempurnaan tersebut. Pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah. Ada beberapa hal yang kalau seandainya kita bahas di sini cukup panjang, tapi fitrah adalah keyakinan kita bahwa dengan fitrah lah kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita sibuk-sibuk mencari Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita, dengan indera kita. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran yang hakiki dalam diri kita. Dia senantiasa ada, dan pancaran fitrah itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan ruh kita yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya fitrah itu kita kembangkan, maka kita akan dibawa menuju kesempurnaan. Nah, seandainya juga tidak kita kembangkan kira-kira, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabinya, para wasinya untuk membimbing kita, menyadarkan kita bahwa mereka adalah qaim, mereka adalah senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah manusia sempurna, dan kita yaitu para ma'sumin alaihissalam akan mengajarkan, akan menunjukkan kepada seluruh manusia bagaimana untuk menjadi sempurna pula. Oleh sebab itu mereka menunjukkan kepada kita esensi dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah mampu menjelmakan sosok manusia terbaik di muka bumi ini dari segala macam, termasuk Imam Ridho alaihissalam. Kalau kita melihat, jadi ada dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika Ma'mun mengirim mata-matanya ketika dia menjemput Imam Ridho alaihissalam dari Madinah, ini mungkin contoh dari Imam Ridho alaihissalam. Bahkan kalau seandainya kita ingin kupas dan teliti juga, kita akan menemukan bahwa bagaimana Imam Hasan dan Imam Husain adalah manusia terbaik pada zamannya. Nah, pada masa Imam Ridho alaihissalam, dia tunjukkan bahwa ketika Imam Ridho alaihissalam berhenti dalam satu tempat 10 hari, maka ia akan berpuasa selama 10 hari. Ketika ia tiba pada waktu sholat, dia akan sholat dengan sebaik-baiknya sholat, sebagaimana orang yang kata pengawalnya bahwa kami tidak melihat ada satu orang begitu abidnya, satu orang begitu agungnya dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesempatan untuk beribadah, dia beribadah. Kesempatan dia untuk membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Begitu pula lah dengan Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, yang ditunjukkan mungkin bagi kita lebih mudah untuk memahami bagaimana Imam Husain alaihissalam tampil di Karbala. Dia siap mengorbankan dirinya, dia siap mengorbankan keluarganya, anaknya, istrinya, rombongan-rombongan wanita yang menyertainya. Semuanya menjadi tersiksa dengan perlawanan yang ditunjukkan oleh Imam Husain alaihissalam. Dia meyakini bahwa
pergerakan Imam Husain alaihissalam, Qiyam, kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah kebangkitan untuk memperbaiki umat kakeknya, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di dalam sejarah kita tidak menyaksikan ada satu kebangkitan yang begitu agung, yang begitu mulia, yang telah dipertunjukkan oleh Imam Husain alaihissalam, sehingga itu menjadi inspirasi bagi misalnya tokoh-tokoh agung hari ini, seperti Sayyid Hasan Nasrullah yang baru beberapa hari lalu jenazahnya dimakamkan. Syahid Sayyid Hasan Nasrullah telah menjadikan Imam Husain alaihissalam sebagai inspirasi. Dia rela mengorbankan ketenangannya atas kemenangan yang telah ia miliki terhadap Israel dalam membebaskan tanah Lebanon dari penjajahan Israel ketika Israel sedang bertarung dengan Hamas, dengan masyarakat Palestina. Sayyid Hasan Nasrullah pun bangkit, Sayyid Hasan Nasrullah pun melakukan perlawanan sehingga dia mendapatkan kesyahidannya pada beberapa bulan yang lalu dan dimakamkan pada beberapa hari yang lalu. Jadi itulah peranan para imam, terkhusus Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, sehingga orang bersedia untuk hidup sebagaimana mereka hidup. Memang hal ini mudah untuk diucapkan, tetapi sesungguhnya hal ini adalah hal yang berat untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadikan Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam sebagai inspirasi qaim, orang-orang yang bangkit kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Baik, itu adalah sedikit berkenaan tentang qaimnya dari hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan insyaallah kita petikan-petikan dari ziarah ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menjadikan Imam Hasan, Imam Husain, para Ahlul Bait alaihissalam sebagai inspirasi dalam hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk itu, memberikan modal untuk itu, memberikan kekuatan untuk itu, memberikan ketabahan untuk itu. Jadi harus banyak syarat supaya bisa menegakkan kebangkitan yang telah dicontohkan oleh para maksumin alaihissalam. Baik, kita akan mulai ziarah. Kita akan mulai ziarah kita, yaitu dimulai dengan doa izin masuk. Sebagaimana sudah berulang kali saya katakan bahwa izin masuk di sini adalah izin keterhubungan antara diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Walaupun kita tidak melihat mereka, tetapi mereka melihat kita. Walaupun kita tidak mendengar jawab salam mereka, tapi salam kita terjawab. Walaupun kita tidak tahu apakah mereka mengaminkan doa-doa kita, tetapi mereka akan menjadi wasilah bagi kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni وقفت على باب من أبواب بيوت نبي صلواتك عليه وآله وقد منعت الناس يدخلوا إلا بإذني فقلت
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته وإني أستعذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين مقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي وإن لم أكن أحلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi doa izin masuk kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga dimanapun kita berada hari ini, saat ini, kita semua terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Rumah-rumah kita telah menjadi pelataran dari haram Imam Ridho alaihissalam, seperti Sahne Jami' Razawi, Sahne Ghadir, Sahne Kausar, Sahne Inkilab, Sahne Jumhuri Islami, tempat-tempat di mana para pecinta Imam Ridho alaihissalam datang. Mereka duduk di situ, mereka berbicara dengan imam, mereka berkomunikasi dengan imam. Tidak tahu waktu, siang, pagi, petang, malam. Tempat-tempat itu selalu diramaikan oleh para peziarah Imam Ridho alaihissalam. Mungkin kita tidak seberuntung mereka bisa meramaikan haram Imam Ridho alaihissalam di setiap sudut manapun dari haram Imam Ridho alaihissalam yang mereka inginkan. Kita memanggil Imam Ridho alaihissalam dari rumah kita. Dari rumah kita, entah saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian berada di mana, entah di rumah, entah di kantor, entah tempat kerja. Bapak Ibu sekalian sempatkan untuk berziarah, untuk menghubungkan diri dengan Imam Ridho alaihissalam. Semoga tempat-tempat itu adalah menjadi tempat yang saat ini menjadi tempat berkumpulnya para malaikat menyaksikan ziarah kita semua walaupun berada dari jarak jauh.
Kita lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيدي خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الرضية الزكية سيدة ساء أهل الجنة صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بينهم زين العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي
العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبه وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة. Jadi kita juga tidak salah kalau kita meminta dengan mereka, kita meminta apa? Minta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rezekinya? Adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wasrif anni bihim syarab dunya wal akhirati wa ahwala yaumil qiyamah. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allah. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوسيء البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر بن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي ولك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه.
اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبناتك. صليت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu panggil Imam Ridha alaihissalam sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Mintakan hajat Bapak Ibu sekalian buat orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang ada di sekitar, buat orang tua yang masih hidup ataupun telah tiada, buat seluruh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat Sayyid Ali Khamenei, Ayatullah Khamenei, buat imam kita Syaikhul Amr wal Zaman. Sama-sama kita doakan Allahumma kulli walikal hujjatil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai bihadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik Ibu sekalian, semoga ziarah kita diterima, dan adalah kita akan tutup dengan salawat khassah Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta ath-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi ziarah kita. Bapak sekalian, semoga ziarah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ziarah yang hak, sebagai ziarah yang hak, sebagai ziarah yang diterima olehnya, diberikan pahala sebaik-baiknya, dan mendapatkan pahala sebagaimana seorang ziarah. Walaupun kita berziarah dari rumah kita, tetapi kita diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sebagaimana perintahnya, yaitulah meminta, pintalah, berdoalah. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dari seluruh doa-doa kita. Ini bab ke-6 ini
cukup panjang. Ini saja kita sudah masuk hadis yang ke-20 dan hadisnya panjang-panjang pula lagi. Nah, kita kemarin dalam hadis 20 ini sebenarnya bukan hadis yang dinukil dari imam langsung, tapi dari Tamim bin Bahlul meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Al-Huzail yang meriwayatkan kepada mereka tentang hakikat dari imamah, dalil-dalil nakli berdasarkan ayat Al-Qur'an itu sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amr innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum rahimun. Dan hadis Al-Ghadir ini telah kita bahas kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan imam kepada kita. Jadi persoalan imamah adalah persoalan yang memiliki dasar yang sangat kuat, sehingga dengan dasar itulah bagi orang-orang yang memiliki ma'rifat ini sehingga siap untuk, sebagaimana tadi saya sebutkan dalam pembukaan, untuk meneladani imamul qaim, imam yang selalu bangkit dalam segala macam bentuk, entah itu terkadang berdamai sebagaimana Imam Hasan alaihissalam terpaksa untuk berdamai, tapi bukan berarti Imam Hasan alaihissalam takut untuk berperang. Dia juga telah melakukan peperangan, tetapi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh para pasukan Kufah pada saat itu, kita katakan pasukan Kufah. Saya tidak sebagian orang mengatakan bahwa yang mengkhianati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang mengkhianati Imam Hasan alaihissalam adalah siapa? Ada orang-orang bilang adalah orang-orang Syiah. Kenapa orang-orang Syiah? Karena orang-orang Kufah itu adalah orang-orang Syiah. Sederhana itu mereka katakan bahwa orang-orang Kufah itu adalah orang-orang Syiah. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya bahwa orang-orang Kufah itu adalah orang-orang para tentara, para prajurit umat Islam yang telah dibentuk pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, walaupun hal itu adalah atas perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena Kufah itu adalah tengah-tengah dari wilayah kerajaan umat Islam pada saat itu. Umat Islam sudah ada di Persia, umat Islam sudah ada di utara, di Suriah, umat Islam ada di bagian barat, yaitu sudah masuk ke wilayah-wilayah Afrika seperti Mesir dan sekitarnya. Dan kota Kufah adalah kota yang paling strategis seandainya membutuhkan pasukan untuk muncul untuk mengatasi pemberontakan di mana di utara. Dia tinggal pergi ke atas dari kota Kufah. Seandainya di timur, yaitu di Persia, di Iran ada kerusuhan, mereka tinggal pergi saja ke timur. Kalau seandainya di utara, di daerah-daerah Yaman misalnya ada pemberontakan, seandainya mereka tinggal menuju ke bawah. Begitu juga dengan ke barat, yaitu wilayah Afrika, wilayah Mesir pada saat ini. Jadi kota Kufah adalah kota yang paling strategis, dan kota Kufah telah menjadi kota para pasukan umat Islam sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan ketika pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu pada khalifah keempat, Amirul Mukminin langsung menjadikan kota Kufah sebagai kota pusat peradaban Islam, pusat umat Islam. Tetapi pasukan-pasukan di sana tidak semuanya memiliki wilayah sebagaimana
yang diyakini oleh para pengikut, para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, sehingga apa? Sehingga ketika mereka dirayu oleh pasukan Muawiyah, disogok dengan kepingan-kepingan emas, mereka meninggalkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka meninggalkan Imam Hasan Mujtaba alaihi salam. Jadi begitulah perjuangan umat Islam, walaupun seperti saya katakan tadi bahwa ketika berdamai dan ketika berperang, maka para pecinta Ahlul Bait alaihissalam harus bisa melakukan perdamaian sebaik-baiknya perdamaian. Makanya ketika terjadi perdamaian, pasukan para pecinta Ahlul Bait, bahkan termasuk Imam Husain alaihissalam, ketika wafatnya, syahidnya Imam Hasan alaihissalam, tetap dia tidak melakukan kebangkitan, dia tidak melakukan peperangan terhadap Muawiyah. Tetapi ketika kesepakatan perjanjian damai antara Imam Hasan dan Muawiyah telah dilanggar, di mana semestinya umat Islamlah yang secara umum memilih siapa khalifah berikutnya, bukan sebagaimana yang diangkat oleh Muawiyah sendiri. Dia mengangkat putranya sebagai khalifah berikutnya yang dibaiat oleh orang-orang yang memiliki kekuatan yang power pada saat itu, sehingga Imam Husain alaihissalam terpaksa melakukan kebangkitan yang salah satu tujuannya adalah mengajarkan kita bagaimana kebangkitan yang sesungguhnya. Jadi begitulah peranan para maksumin, para imam dalam mengajarkan kita nilai-nilai kebangkitan. Nah, dan lanjutannya dari hadis tersebut setelah diuraikan oleh wa ba'dal Hasan bin Ali, dan setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai imam, dan setelahnya siapa? Wa ba'dahul Hasan bin Ali. Jadi Imam Hasan dan termasuk ketika Imam Hasan Mujtaba alaihissalam itu sebagai khalifah yang kelima, kan, Imam Hasan alaihissalam sempat menjadi khalifah, tetapi setelah perdamaian maka diangkatlah Muawiyah sebagai khalifah. Tidak sampai setahun Imam Hasan Mujtaba alaihissalam. Nah, ketika Imam Hasan Mujtaba alaihissalam sebagai khalifah pada saat itu bukan sebagai khalifah yang diyakini oleh kita para pecinta Ahlul Bait, karena imam yang diyakini oleh para pecinta Ahlul Bait itu tidak akan pernah dicabut. Jadi dalam artian kalau seandainya imam diletakkan kepada pengganti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka dia akan menjadi imam seterusnya sampai wafatnya. Tetapi Imam Hasan alaihissalam ketika diangkat menjadi khalifah yang kelima menggantikan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sebagaimana umat Islam mengangkat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka datang ke masjid seluruhnya, mereka membaiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada saat itu di Madinah, dan begitu juga ketika Imam Hasan Mujtaba alaihissalam berada di Madinah pada saat itu, semua pembesar-pembesar Kufah pada saat itu dan umat Islam membaiat Imam Hasan alaihissalam sebagai khalifah yang kelima. Tetapi setelah peperangan yang menyebabkan kekalahan, pasukan Imam Hasan Mujtaba alaihissalam menyerahkan kekuasaan kekhalifahan kepada Muawiyah sibta Rasulillah sebagai Summal Husain, dan kemudian Imam Husain, dan setelah syahidnya Imam Hasan Mujtaba alaihissalam, maka siapa yang menjadi imam berikutnya adalah Imam Husain alaihissalam sibta Rasulillah, adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bna khairin niswan. Siapa Imam Hasan dan Imam Husain ini adalah putra khairin niswan, itu adalah putra wanita terbaik ajma'in dari seluruh wanita. Siapa dia? Yaitu Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Jadi Imam Hasan, Imam Husain adalah putra
wanita terbaik di dunia, yaitu Imam Hasan alaihissalam. Kemudian siapa? Summa Ali bin Husain, dan berikutnya adalah Imam Ali bin Husain, yaitu Imam Sajjad alaihissalam. Kemudian Muhammad bin Ali, dan setelahnya adalah Imam Muhammad bin Ali, summa Ja'far bin Muhammad, kemudian Ja'far bin Muhammad, kemudian summa Musa bin Ja'far, Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Musa, yaitu Imam Ridha alaihissalam. Summa Muhammad bin Ali, kemudian Muhammad bin Ali bin summa Ali bin Muhammad, kemudian Ali bin Muhammad, summa Hasan bin Ali, kemudian Hasan bin Ali, summa Muhammad bin Al-Hasani alaihissalam, yaitu Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, ila yaumina hadza, hingga hari kita ini. Jadi waktu ini, alam semesta ini tidak pernah kosong dari yang namanya imam, manusia-manusia sebagaimana yang telah dijanjikan oleh ayat suci Al-Qur'an dalam ayat-ayat sebelumnya, atiullah wa atiur rasul ulul amri minkum, di mana ulul amr yang selalu hadir memiliki derajat dalam ketaatan sama dengan ketaatan kepada Rasul dan sama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidan ba'da wahid. Jadi setelah satu meninggal satu, maka berganti dengan satu. Yang satu diangkat menjadi imam dan berganti ketika satu syahid, maka berganti dengan satu lagi. Wahum itratur rasul, dan mereka semua yang disebutkan tadi adalah itrahnya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rufuna bil wasiyah, sebagai mereka dikenal sebagai wasi-wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita persoalan wasi ya adalah menjadi persoalan yang sangat penting bagi kita semua. Kita dianjurkan untuk memberikan wasiat, dan wasiat kita wasiatkan kepada seseorang. Oleh sebab itu, ketika kita bertanya kepada ideologi kenabian, maka kita pun layak untuk mempertanyakan ketika kenabian telah berakhir atau kenabian telah wafat atau telah tiada lagi di tengah kita, kita bertanya, wasi dari nabi yang telah tiada ini siapa? Wasi yang telah wafat ini siapa? Jadi pertanyaan tentang wasi itu bukanlah pertanyaan yang mungkar, bukanlah pertanyaan yang buruk, bukanlah pertanyaan yang di luar batas, tetapi adalah pertanyaan yang harus dipertanyakan, dan sebagai sebuah agama yang benar bukan hanya sebatas dapat ditanyakan, tetapi harus mampu untuk menjawabnya. Dan hal itu telah dipersembahkan oleh mazhab akidah Isna Asyariyah, Syiah Isna Asyariyah. Itu Syiah 12 imam sebagaimana nama-nama yang telah ada. Bahkan di dalam kitab Al-Sunnah juga tentang 12 imam itu ada, walaupun mereka tidak menyebutkan siapa nama-namanya. Wal imamah la takhlul ardu minal hujjah. Jadi bumi ini tidak pernah kosong. Bumi tidak pernah kosong dari hujjah minhum, dari hujjah-hujjah seperti mereka. Jadi orang-orang agung, yaitu wasi-wasi Rasulullah, imam-imam ini tidak ada. Karena mereka lah sebagai hujjah-hujjah ilahi. Karena keberadaan bumi ini, keberadaan kita yang penuh dengan dosa ini tidak akan pernah mampu untuk menjadikan kita sebagai sosok darurahnya diciptakan kita. Tetapi ada imam-imam suci yang telah disucikan, dan kita pun ada walaupun kita tidak suci, tetapi kita memiliki potensi untuk suci dengan apa? Dengan mengikuti mereka. Jadi mereka yang diikuti itu membuat keberadaan alam semesta ini, keberadaan kita menjadi berharga. Fi kulli asrin wa zamanin. Mereka ada setiap waktu dan setiap zaman. Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah memberikan
peranannya sebagai memberi. Nanti kita akan fi kulli waqtin au wahum urwatul wusta, dan mereka itu menjadi pegangan bagi semua orang, menjadi tempat tumpuan semua orang. Semua orang ketika ingin bertumpu, bahkan terhadap satu konsep kepemimpinan, harus ada sosok-sosok manusia-manusia suci seperti mereka. Wa immatul huda, mereka juga imam-imam yang memberi petunjuk. Walaupun Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah gaib, hari ini kita tidak bisa bertemu dengan imam. Pertanyaannya, apakah imam tidak memberikan petunjuk kepada manusia? Kita mungkin boleh ingat terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika dia tidak menjadi khalifah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika pada masa Rasulullah SAW, kita tahu Amirul Mukminin hidup sebagaimana diperintahkan oleh Rasul. Kamu pergi ke Yaman, pergi ke Yaman. Kamu pergi ke sini, dia pergi ke sini. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk tablik, untuk mengajak orang menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada masa Rasulullah SAW tidak sempat untuk berdagang, tidak sempat untuk bertani, tidak sempat untuk melakukan istilahnya kita bilang mencari kehidupan maisha. Tidak sempat. Kenapa? Karena kesibukan untuk berdakwah agama Islam ini. Kalaupun seandainya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Rasul mendapatkan uang, tidak lain dan tidak bukan berdasarkan dari tawanan perang atau hadiah-hadiah orang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada Rasul, kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, habis pada saat itu disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Ada banyak ayat, ada banyak cerita bagaimana keagungan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika pada masa kegaiban, ketika masa kekhilafahan tidak berada di tangannya, malah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sibuk menanam pohon kurma, sibuk berkebun, sibuk menggali sumur, dan sumur itu disedekahkan, diwakafkan kepada masyarakat. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melakukan hal-hal yang bersifat ekonomi. Dalam artian berarti apa? Fokus tabliknya, dakwahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak fokus sebagaimana ketika dia hidup pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, apakah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar tidak melakukan dakwah, tidak melakukan tablik? Beliau melakukan dakwah, beliau melakukan tablik, tapi tidak untuk semua orang. Semua orang tidak lagi mendapatkan kesempatan didakwah, diajak menjadi seorang muslim yang baik oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mendidik murid-murid istimewanya seperti Kumail, seperti Ammar, seperti Muhammad bin Abu Bakar, seperti Malik Ashtar misalnya. Dia melakukan pendidikan, dia melakukan pendakwahan sama dengan Syaikh Abdul Zaman. Walaupun Imam Mahdi ajallahu farajah sebagai imam muda, dia memiliki tanggung jawab untuk mendidik seluruh umat manusia. Akan tapi dengan kegaibannya, dia juga tetap melakukan dakwah-dakwah secara khusus bagi beberapa orang yang mendapatkan kesempatan didakwah oleh Imam Mahdi ajallahu farajah. Mungkin kalau kita memiliki kesempatan membahas tentang konsep Imam Mahdi, kita akan membahas bagaimana Imam Mahdi ajallahu farajah juga melakukan dakwah bagi orang-orang tertentu pastinya, dan orang-orang tertentu tersebut memiliki peranan pastinya sangat besar, terutama untuk kezuhuran Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Wal hujjatu ala ahli dunya ila an yarisallahu al-arda wa man 'alaiha wa kullu man
khalafahum dhalli mudil. Dan dikatakan bahwa hujjah ala ahli dunia. Mereka ini adalah hujjah untuk ahli dunia. Ahli dunia ini penuh dengan kemaksiatan. Orang ahli dunia sibuk dengan urusan-urusan dunia dan melupakan urusan-urusan akhiratnya. Ya seperti kita-kita lah, yang hanya ketika ada sedikit musibah kita mengeluh, ketika kita ada tekanan sedikit kita mengeluh. Tapi itulah sifat ketidaksempurnaan kita dan karakter menjadi karakter orang-orang ahli dunia. Dan Imam menunjukkan mereka lah dalil, mereka adalah bukti-bukti bahwa manusia ini walaupun susah, walaupun duka, senantiasa masih berada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah mau habis waktu juga ini. Alayya wa kullu man khalafahum, dan orang yang menentang mereka dhalla mudillun, benar-benar adalah orang-orang yang sesat, tariqul haq, jalan hak, wal huda, dan petunjuk, wahum mu'birun anil Quran, termasuk menjadi, atau kita cukupkan saja di sini. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang sangat penting. Sepertinya jadi perlu kita coba kita resapi lebih dalam. Jadi kita sampaikan wa immatul huda. Yang terjemahannya adalah setelahnya Hasan bin Ali, lalu Husain, kedua cucu Rasulullah SAW dan putra wanita terbaik di seluruh dunia, kemudian Ali bin Husain, lalu Muhammad bin Ali, lalu Ja'far bin Muhammad, lalu Musa bin Ja'far, lalu Ali bin Musa, lalu Muhammad bin Ali, lalu Ali bin Muhammad, lalu Hasan bin Ali, lalu Muhammad bin Hasan alaihissalam. Mereka adalah para imam satu persatu hingga hari ini. Mereka adalah keluarga Rasulullah SAW yang dikenal dengan wasiat imamah. Bumi tidak pernah kosong dari seorang hujjah dari mereka di setiap zaman dan masa. Mereka adalah tali yang kokoh, pemimpin, petunjuk, hujjah atas manusia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa menjawabnya, dan kalau tidak kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, silakan. Ini bukan pertanyaan, tapi boleh usul nggak Ustaz? Apa itu Bu? Silakan. Karena setelah Ustaz bacain kita ziarah sampai terakhir Imam Ridho tadi, silakan ibu-ibu sampaikan hajatnya, doanya pada imam. Tapi dari kasih waktu 1 menit atau 2 menit mau nyampaikan Ustaz ngomong gitu. Boleh nggak yang akan datang silakan sampaikan hajat, kita dikasih waktu 1 menit atau 2 menit menyampaikan hajat. Insya Allah Ibu, insya Allah. Insya Allah. Ya. Afwan, siap. Insya Allah, ya betul Ibu. Insya Allah. Baik, ada lagi kira-kira? Atau sesuatu yang ingin ditanggapi? Ingin memberikan saran seperti Ibu tadi, silahkan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Semoga kita semua menjadi peziarah Imam Ridho alaihissalam, dan ziarah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain berziarah, sama-sama kita juga menjadi khadim Imam Ridho alaihissalam dengan men-share, membagi kepada ikhwan jamaah lainnya. Semoga semoga kita bisa lebih ramai, lebih banyak bersama-sama berziarah ke Imam Ridho alaihissalam. Kita semua adalah para pecintanya, kita semua adalah khadimnya. Insya Allah kita semua juga adalah tetangganya, yaitu jiwa. Ustaz, kata ya, Bu? Ustaz, membagikan itu apa harus lapor dulu atau boleh kita Nggak perlu Bu. Dibagiin aja linknya gitu. Bagiin boleh? aja, iya. Ya.
Tidak apa-apa. Tidak perlu dilapor. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Bapak ibu sekalian. Syukran jazakumullah khair buat Ustaz. Sama-sama ibu. Syukran jazilan Ustaz. Sama-sama ibu.